Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada bulan April ini kita boleh kembali menikmati renungan pagi yang dikemas di dalam edisi Bersamamu. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, Bersamamu adalah singkatan dari Belajar sama Muse. Dan di dalam edisi Bersamamu pada bulan April ini narasumbernya adalah Pendeta Samuel Uliloni. Shalom Muse. Shalom, salam Tianta. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, anugerah Tuhan semua. Amin ya, semua karena anugerah Tuhan. Pendeta Samuel Uliloni baik-baik, keluarga juga tentunya baik-baik ya Pak ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 52 ya Musa ya. Dan sebentar lagi Pendeta Samuel akan memberikan penguraian, mengupas, merefleksikan pesan firman Tuhan di dalam Mazmur ini. Namun sebelumnya saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Mari kita simak bersama-sama. Hukuman terhadap orang fasik. Demikian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kepada Mazmur pasal 52 ini. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama sebelumnya kita memohon kembali pertolongan daripada Allah Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman-Nya. Pendeta Samuel akan memimpin kita bersama-sama di dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini lagi kami boleh kumpul bersama lewat siaran online ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, Engkau boleh menolong kami masing-masing untuk merenungkan bagian firman-Mu ini, sehingga kami boleh mendapatkan makna hidup dari dalamnya untuk kami jalani hari ini dengan pertolongan-Mu. Berkati kami dalam perenungan ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita akan bersama-sama belajar daripada pasal ini. Musa Samuel, hari ini kita membahas satu Mazmur yang kalau tadi kita baca sekilas, tampaknya ini terkait dengan suatu kisah di dalam kehidupan Daud ya. Suatu momen yang pernah terjadi dalam kehidupan Daud dalam kaitannya dengan seorang raja yang bernama Saul. Nah, kira-kira Musa, apa sih yang menjadi latar belakang konteks atau yang melatar belakangi penulisan daripada Mazmur 52 ini? Ya. Mazmur 52 ini lahir dari pergumulan Daud, di mana pada waktu itu dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh oleh Saul. Dan
waktu dia melarikan diri itu dia pergi kepada Ahimelek, yakni di kota Nob, kota di mana para imam ya hidup dan melayani di kota ini. Jadi Daud pada waktu itu datang meminta bantuan pada Ahimelek, apakah ada roti begitu untuk dimakan ya. Tetapi Ahimelek pada waktu itu mengatakan di sini tidak ada roti yang ya bisa diberikan kecuali roti yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, roti sajian. Nah akhirnya ya karena tidak ada, dan akhirnya Ahimelek memberikan roti itu kepada Daud karena kondisinya Daud sangat membutuhkan. Nah, ketika sudah diberikan itu, terlihat juga di situ ya Daud bertanya, apakah ada senjata di sini karena aku terburu-buru dan tidak bawa senjata. Akhirnya ini Ahimelek mengatakan, oh itu di situ ada senjatanya, pedangnya Goliat yang pada waktu itu kamu bunuh dia, kamu kalahkan dia. Oh bolehlah, jadi dia ambil pedang itu. Nah peristiwa ini ketahuan sama Doeg. Doeg ini adalah seorang penjaga domba, penjaga ternak daripada Saul. Akhirnya karena dia tahu, wah ini Ahimelek ini gimana? Daud kan dikejar-kejar oleh Saul. Wah, akhirnya Doeg ini pergi dan memberitahukan kepada Saul. Begini peristiwanya. Wah, Saul marah besar dan akhirnya dia suruh panggil Ahimelek sini. Dipanggil bersama keluarganya, anak-anaknya. Ya. Dan akhirnya ya karena kesalnya, karena marahnya, benci, dendamnya, akhirnya satu keluarga itu dibunuh. Ya. Dan tidak cukup hanya itu saja. Akhirnya dia perintahkan juga ya supaya seluruh orang penduduk di kota Nob itu dibunuh. Wah, ini sesuatu yang memang luar biasa ya. Jadi dari kisah ini Musa Sam kita bisa melihat Daud itu sedang dalam pelarian. Ya. Bisa kita bayangkan saat itu berada dalam sebuah ketakutan yang luar biasa ya. Karena dikejar-kejar oleh satu figur yang kalau kita perhatikan di dalam kitab 1-2 Samuel, kurang lebih demikian, itu dia adalah sosok yang iri hatinya itu dapat dikatakan akut ya. Saul ini ya. Karena ketika melihat orang-orang Israel memuji Daud, dikatakan Daud ini mengalahkan berlaksa-laksa orang Filistin ya. Sedangkan Saul itu hanya beribu-ribu. Sejak saat itu timbullah amarah dan kebencian dalam hati Saul. Bahkan sampai di momen ini. Jadi Saul itu ingin membunuh Daud demikian ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu kita sudah mendengar satu penjelasan tentang konteks atau latar belakang yang cukup jelas daripada pendeta Samuel. Tetapi pada saat ini kita akan mencoba untuk lebih dalam menarik makna rohani atau spiritual yang dapat kita kaitkan dengan kehidupan kita tentunya pada masa kini. Nah, Musa Samuel kalau saya lihat di dalam perikop yang tadi kita baca, mengapa Daud bisa berkata di dalam ayat 10 sampai 11 ada kalimat-kalimat yang nadanya itu nada bersyukur, nada percaya. Dikatakan di dalam ayat 10 ada kalimat seperti ini. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kemudian juga ada kalimat aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Kenapa ada nyanyian pengajaran yang nadanya seperti ini? Padahal Musa tadi sudah kita lihat bersama, Daud ini bukan dalam keadaan senang-senang begitu. Kira-kira bagaimana Musa? Apa yang kita bisa pelajari di hal ini? Yang kita pelajari di sini ialah bahwa Daud di sini dia positif, berpikir positif ya di dalam menanggapi persoalan-persoalan masalah yang dia hadapi ini. Ya,
Dan dia berpikir positif terhadap Allah yang tidak meninggalkannya. Bahwa Allah itu setia kepada dia selalu, penyertaannya selalu. Tapi juga bukan berarti tanpa ada masalah. Ya, selama kita hidup di dunia ini masalah itu selalu ada. Ya, dan masalah itu bisa disebabkan oleh karena kelalaian kita sendiri bisa, dosa kita, salah kita itu bisa menimbulkan masalah. Karena kelalaian, kesalahan atau kejahatan orang lain itu bisa menimbulkan masalah. Dan juga karena adanya kondisi alam, situasi, keadaan tertentu karena keadaan alam atau bencana alam dan sebagainya. Jadi semua masalah ini bisa datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi respon positif di sini penting sekali kalau kita benar-benar mempercayai Dia, Tuhan Allah yang senantiasa menolong dan memperhatikan kita. Walau di dalam pergumulan dan persoalan sekalipun. Nah, positif inilah yang penting untuk kita pahami bersama. Bagaimana Daud bersikap positif dan kelihatannya di sini Saul sangat negatif terhadap apa atau kejadian apa yang dihadapinya. Baik, jadi dari sini kita bisa belajar ya Musa ya, bahwa di dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa menimpa kita. Masalah kita tidak undang pun bisa datang. Karena kita hidup di tengah dunia yang berdosa begitu ya. Tetapi yang tadi kita dengar dari Musa, bahwa yang terpenting itu bukan apa yang terjadi dari luar atas kita, tetapi yang terpenting atau lebih penting adalah bagaimana kita merespon terhadap kondisi atau situasi di sekitar kita. Dan kita bisa melihat di sini Saul dengan Daud responnya berbeda ya. Kalau Musa bisa sedikit jelaskan secara singkat perbedaan kualitatifnya di mana antara Saul yang tadi dikatakan Musa responnya itu negatif dan Daud itu positif. Nah, dan kemudian bagaimana itu bisa diterapkan secara konkret dalam kehidupan jemaat di rumah? Ya, baik. Respon negatif di sini atau respon yang merupakan sikap hati yang penuh dengan kejengkelan, kemarahan, penuh dengan kesombongan dan lain sebagainya. Ini sikap hati yang seperti ini gampang sekali untuk memicu kita untuk berespon negatif. Jadi itu suasana hati sebenarnya. Sehingga kita dengar kabar yang buruk saja bisa naik pitam. Karena apa? Karena kondisi hati kita yang penuh dengan kecurigaan, kemarahan, benci, dendam, sakit hati dan sebagainya. Ini tidak lepas dari suasana batin kita yang tidak dipenuhi dengan damai Tuhan sehingga keluar hal-hal yang negatif. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menjaga hati kita agar tidak berespon negatif. Kalau berespon negatif, pasti upaya untuk membenarkan diri, upaya untuk mempertahankan diri selalu dilakukan supaya dia merasa nyaman. Jadi yang berespon negatif di sini suatu kehancuran yang terjadi di dalam batin kita sebenarnya yang tidak dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Itulah sebabnya Saul di sini kalau kita lihat dia mendengar kabar karena hatinya penuh dengan kebencian, orang yang menolong Daud dia akhirnya membunuh, Karena apa? Hanya untuk mempertahankan gengsinya dan untuk meluapkan hawa nafsunya. Dia bunuh orang yang membantu Daud. Karena dia begitu penuh dengan kebencian terhadap Daud. Jadi dia bunuh. Tidak cukup hanya keluarga imam yang dibunuh. Semua orang dalam kota itu dibunuh juga. Ini sungguh luar biasa. Jadi kalau hati kita penuh dengan kebencian, maka tindakan-tindakan brutal itu bisa keluar di dalam perlakuan-perlakuan kita.
Ya sebagai contoh untuk di rumah tangga misalnya, atau di dalam ya kehidupan hari-hari misalnya, antara suami istri atau orang tua anak, atau teman dengan teman, teman sekerja, atau atasan bawahan. Ini kalau kita tidak memiliki respon positif, maka yang negatif itu yang akan bermain dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga cepat naik pitam, cepat marah, karena memang sudah tersedia di sini api yang di dalam batin kita itu, di dalam hati kita itu. Nah ini yang harus dibersihkan. Itulah sebabnya misalnya pertengkaran dalam rumah tangga, ya suami atau istri salah ngomong sedikit bisa perang. Ya itu karena apa? Karena ada gengsi yang terganggu di dalam hati. Ya. Atau anak bikin salah sedikit bisa mukulin anak dengan kejam misalnya. Atau teman dengan teman bisa saling gocok, ya. Saling mengumpat, ya. Karena masalah itu. Atau atasan dengan bawahan, atau bawahan dengan atasan. Saling mengumpat karena apa? Kebencian itu ada di dalam. Nah, kalau sudah negatif, semua akan dinilai secara negatif dan mau membuktikan pembelaan diri dan menyalahkan sesama. Nah, ini yang seringkali terjadi. Ya, kadang-kadang dalam rumah tangga kalau ini ya pengalaman di dalam ya mengkonseling orang, ya ada banyak peristiwa. Ya kadang-kadang misalnya suami yang gampang sekali mukul istri, ya. Tapi karena istri juga punya kekuatan, akhirnya dia balas juga. Ya. Tapi karena istri tidak punya kekuatan misalnya, ya akhirnya istri diam-diaman begitu ya. Tapi dia penuh dengan kebencian. Nah, kebencian ini satu saat melahirkan satu tindakan yang brutal dan akhirnya ya mungkin karena dia jengkel marah sekali tidak bisa pukul suami, tapi barang yang dibanting, barang yang dihancurkan, semuanya ini. Ah ini kayak Raja Saul ini. Ya. Ya begitu sebaliknya mungkin kalau suaminya yang seperti itu apa saja dia hancurin. Kalau mungkin dibilang, oh saya sudah tobat, tidak mau pukul istri misalnya. Tapi barang-barang dihancurin. Ya, pelampiasannya atau pukul tembok dan sebagainya. Ya ini peristiwa-peristiwa ini. Nah, sedangkan kalau kita positif. Nah, di sini kita lihat. Ya, dalam ayat 3 sampai dengan 6 yang contoh sudah baca tadi, yang kita sudah dengar bersama. Ini nuansa hati yang penuh dengan ya kedamaian dan positif menghadapi masalah. Ya, dia hanya timbul kasihan. Mengapa engkau memegahkan diri? Ya memang kalau orang yang negatif itu suka memegahkan diri. Mengapa engkau merancangkan penghancuran? Ya, benar ini semua ada. Tapi itu tidak membuat Daud menjadi marah, menjadi benci. Mengapa engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik? Ini semua hanya satu pemahaman saja, tapi tidak menimbulkan kebencian. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Ini semua dia mengerti, tapi dia tidak perlu balas dendam. Ya. Hanya dia serahkan kepada Tuhan. Itu terserah Tuhan lah. Aku gak bisa atur dia. Ini bukan masalah aku. Ya. Kalau Doeg, ya sebenarnya akibat dari Doeg melapor kepada Saul dan akhirnya semua terbunuh. Ya. Mestinya Doeg juga ini dicari aja dipenggal kepalanya misalnya. Tapi enggak. Sudahlah itulah urusan nantilah itu. Jangan aku menjadi tersiksa dengan kondisi ini. Ya. Jadi kalau Saul ternyata bunuh semua para
imam pada waktu itu. Hanya satu anaknya dari Imam Ahimelek, yaitu Abiatar. Itu yang lolos melarikan diri dan dia bergabung dengan Daud. Ya. Dan dia jadi imam dalam kerajaan Israel selanjutnya. Nah, jadi ya, walaupun Saul sudah membunuh semua, karena itu Daud cuma ya urut dada saja. Tuhan, itu ada dalam pembalasanmu, ya. Dia cuma tahu aja yang seperti ini, karena ini muncul sebagai nyanyian pengajaran. Yang seperti ini jangan, karena pembalasan dari Tuhan pasti ada. Entah kapan, tapi itu pasti ada nanti. Ini hanya sebuah perenungan saja dari ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Ya. Jadi bagi kita belajar di sini dari perenungan Daud ialah ya, bahwa Allah yang akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ya. Orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Artinya, ya tunggu aja, lihat aja pembalasan dari Tuhan. Lihatlah orang itu tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya. Ya. Yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancuran. Lihat aja nanti. Jangan menjadi sakit hati kita. Kalau jadi sakit hati kita, waduh, kok suamiku begini terus, hancur hati kita. Ya. Kok istriku begini terus, hancur hati kita. Anakku begini terus, hancur hati kita. Ya. Atau teman aku ini menjengkelkan aku, hancur hati kita. Ya. Atasanku begini, ya hancur hati kita. Jadi kita harus jaga hati kita. Bukan kita tidak mengerti bahwa hal itu jahat, hal itu salah. Ngerti, tapi jangan kita jadi pembalasnya. Karena pembalasan hanyalah di tangan Tuhan. Ya. Yang perlu untuk kita ialah ayat 10 dan seterusnya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Walaupun keadaan sekarang ini tidak baik. Gitu. Walaupun aku masih sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tidak masalah. Aku tahu Allahku menyertai aku. Ya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Jadi segala sesuatu kita belajar untuk menilai dan menerima yang baik. Dan kalau kita sudah menilai, menerima yang baik bagi kita ajarkan juga, kita saksikan juga kepada sesama kita orang percaya lainnya. Sehingga saling mempengaruhi untuk berpikir, berespon secara positif. Inilah hidup kita sebenarnya. Jadi Tuhan kasih kita masih hidup dalam dunia ini bukan supaya tidak ada masalah, ya, tetapi supaya mampu mengatasi masalah. Baik, jadi dari pemaparan Musa, jemaat sekalian, kita bisa menarik 3 poin atau 3 inti ya pesan yang bisa kita sama-sama pelajari. Yang pertama jadi terkait dengan respon positif. Akar masalahnya yang perlu kita perhatikan dan bereskan adalah hati kita ya Musa ya. Jadi kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta damai sejahtera Tuhan diberikan ke dalam hati kita. Sehingga ketika masalah terjadi kita bisa berespon secara lebih positif. Dan yang kedua, ketika ada sesuatu pergumulan, ketidakadilan, kejahatan terjadi terhadap kita, kita belajar menyerahkan itu sepenuhnya kepada Allah. Itu bagian Allah untuk boleh dalam tanda kutip menanggapi atau meresponi orang-orang yang mungkin saja mendatangkan masalah bagi kita. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi, kita bisa tetap menilai, menangkap sesuatu yang baik, dan kita mensyukuri penyertaan Tuhan, kita mensyukuri bahwa Tuhan campur tangan senantiasa, dan syukur itu kita juga nyatakan di hadapan sesama kita. Kurang lebih demikian ya Musa ya.
Jadi respon positif ini juga bisa terpancar keluar ke hadapan sama kita. Itulah yang Daud contohkan dalam kehidupannya. Baik, sebagai penutup mungkin Musa ingin menyampaikan 1-2 kalimat singkat untuk jemaat di rumah. Ya, hidup kita ini tidak lepas dari masalah. Apapun masalahnya, percayalah bahwa Tuhan jalan keluarnya. Ya, kita tidak bisa ke depan untuk maju, tidak bisa ke belakang untuk mundur, tidak bisa ke samping untuk menghindar, tapi kita ada jalan ke atas untuk menemukan kemenangan. Bersama Tuhan kita menang. Amin. Amin. Baik, sekian Bapak Ibu jemaat sekalian untuk renungan pagi pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sekali lagi tutup dalam doa sebelum kita bersama-sama mengakhiri aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami sadar hikmat kami terbatas, diri kami juga banyak pergumulan dan juga kekurangan. Allah Roh Kudus, tolonglah setiap kami yang mendengarkan, yang merenungkan firman ini bersama-sama. Sehingga di dalam menyikapi segala permasalahan problem dalam kehidupan kami, kami boleh memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu, ada kasih-Mu melingkupi hati kami sehingga kami boleh berespon positif. Kami boleh belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, supaya Allah yang menyatakan keadilan atas kehidupan setiap kami. Dan kami juga boleh menyaksikan rasa syukur kami, karena kami percaya dan kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus campur tangan dalam masalah yang kami hadapi. Sehingga hal itu juga dapat terpancar ke hadapan orang-orang di sekitar kami. Tuhan mengerti konteks pergumulan setiap kami yang berbeda satu sama lain. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memampukan setiap pribadi-pribadi yang sedang bergumul saat ini. Demi Kristus Yesus, Gembala kami yang baik, Tuhan kami yang hidup, yang mati dan bangkit bagi kami. Kami berserah, kami berdoa. Amin. Baik, jemaat sekalian, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.